Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh soleha kelas 8. Hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang menggambar ilustrasi ya. Setelah kemarin kita berlatih tentang menggambar model dan sebagainya, kita berlanjut ke materi yang kedua di karya seni rupa, yaitu berupa menggambar ilustrasi. Oke, kita mulai saja materinya sebagai berikut. Di sini ada menggambar ilustrasi, ada bahan alat, dan ada proses menggambar ilustrasi yang nanti kita akan coba literasi juga, baca-baca ya, dilihat videonya supaya bisa memahami apa yang dimaksud dengan menggambar ilustrasi. Nah, ini merupakan arti dari menggambar ilustrasi yang bisa Anda baca. Kemudian ada contoh berupa gambar di sebelah kanannya ya. Nah, ini ada contoh menggambar ilustrasi seorang ibu yang memberikan payung untuk anaknya yang akan pergi berangkat ke sekolah. Jadi tujuannya adalah untuk memperjelas, mempertegas, dan memperkuat sebuah karya cerita ya. Oke, simak ya, gambarnya sangat jelas. Dari antara materi menggambar ilustrasi dan gambar yang dicontohkan dulu sangat-sangat memperkuat sebuah alur cerita. Berikut jenis-jenis dari gambar ilustrasi. Coba kita lihat bersama-sama. Di antaranya yang A, ada kartun. Nah, kartun ini memiliki arti dapat berupa tokoh manusia maupun hewan berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur ya. Di bawah udah ada contohnya nih di bawah ya, tinggal dilihat. Oke ya. Dan ada beberapa tokoh kartunis juga nih, seperti Petruk dan Gareng yang merupakan karya dari Tatang S. Yang ke B-nya yaitu karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Di bawah ada contoh orang yang dijadikan objek karikatur ya. Yang C-nya adalah komik. Ini yang B-nya, yang C-nya komik. Komik gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Nah, di bawah adalah contoh komik yang nanti Anda boleh lihat contoh lebih jelas di browsernya masing-masing, di handphonenya tinggal dicari, nanti akan ketemu banyak banget contoh-contoh komik yang bisa kalian tiru nanti ya untuk pembelajaran seni rupa di sesi yang kedua. Yang D-nya ilustrasi karya sastra bisa dibaca oleh Anda ya. Itu ada materinya, dibaca dengan seksama dengan baik setiap kalimatnya, dan di bawahnya sudah ada contoh dari gambar-gambar yang memperkuat seperti apa sih ilustrasi karya sastra yang bisa
masukkan ke dalam karya seni rupa. Sumbernya ada ya dari Kemendikbud di tahun 2013. Bagian kiri dan kanan pun sama dari Kemendikbud sumbernya. Ini yang kedua, bentuk objek gambar ilustrasi. Di antaranya ada manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Ini contoh untuk proses pembuatan karakter dari manusia ya. Bentuk objek gambar ilustrasi berupa manusia itu harus seperti ini, tidak kaku, kemudian lebih terlihat wajar oleh mata kita. Yang B yaitu adalah hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi anatomi masing-masing binatangnya juga harus jelas ya. Jadi tidak asal-asalan gitu ya. Di sini yang pertama itu ada sebuah contoh hewan kupu-kupu. Narasinya sangat jelas ya, di sana ada tumbuhan. Ini ada kupu-kupu. Yang kedua nih narasinya adalah sama, ada ya kedua seperti ikan lah dengan rumput ikan. Yang bagian C adalah tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Ya, jadi ini sebuah bentuk cara membuat gambar ilustrasi pada tumbuhan. Ya, jadi caranya disederhanakan atau digambar detailnya. Jadi bisa memiliki dua teknik. Yang pertama disederhanakan atau detailnya juga diperjelas seperti itu. Dan kita masuk ke bagian B yaitu alat dan bahan. Nah, kalian bisa melihat di sini alat dan bahan apa saja yang bisa nanti dipersiapkan untuk proses berlatih di gambar ilustrasi. Di antaranya kita memiliki teknik kering seperti pensil, arang, kapur, krayon atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencernya ya. Lengkap banget kan? Jadi jelas ya, tinggal dibaca aja. Ini teknik kering. Kita lihat seperti apa bentuknya. Ini memang sangat-sangat jelas. Ini efek dari pembuatan ilustrasi menggunakan teknik kering, pensil, arang yang tadi sudah disebutkan di materi alat dan bahan ya. Yang kedua juga sama. Ini sumbernya dari Kemendikbud 2013. Gambar ketiga pun sama ya, ini menggunakan teknik kering. Jadi tidak muncul warna yang variasi, hanya dua warna saja atau mungkin tambah tiga, jadi antara putih, hitam, dan abu-abu ya. Itu proses untuk pembuatan gambar dengan teknik kering. Ini yang keempat pun sama, teknik kering masih teknik kering ya. Sumber gambarnya dari Kemendikbud 2013, nanti bisa di-download di internet ya. Di browser Anda dicari sana ilustrasi teknik kering, pasti muncul semua gambar-gambarnya.
Nah, yang berikutnya adalah teknik basah. Teknik basah sudah pasti tadi sudah dijelaskan ya, alat dan bahannya apa saja. Yang dilihat di sini ada cat minyak, cat akrilik, ada kuas, kuasnya juga berbagai macam ukuran, gitu ya. Kemudian ada paletnya untuk menyimpan ketika proses menggambar dan warna-warnanya ini sangat-sangat kompleks ya. Jadi merupakan contoh beberapa media yang digunakan pada teknik basah serta contoh hasil gambar yang memang sangat-sangat dipergunakan dalam teknik basah. Berikut proses penggambar ilustrasi. Silahkan dibaca dengan jelas dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5. Dan di sebelah kanan adalah sebuah contoh gambar ilustrasi yang menguatkan proses kerjasama di sebuah sekolah ya. Oke ya, jangan jelas ya antara poin 1, 2, 3, 4, 5 dengan contoh gambar nanti bisa disinkronkan seperti itu. Jadi benar-benar sangat harus menentukan dulu temanya apa, kemudian jenis gambarnya itu yang akan dibuat apa, irama, komposisi, proporsinya harus sangat-sangat seimbang dengan disatukan pada objek gambar. Dan menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Jadi harus sesuai antara gambar dan cerita atau narasi. Dan yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter dari ceritanya. Nah ini contoh dari yang membuat dari tersimpel sampai terdetail ya. Yang kedua juga sama. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.